Jadi kalau kita lihat lagi dari atas, ada 5 posisi berbeda di rantai ekonomi desa yang semuanya punya satu kesamaan. Semuanya berdiri di atas aktivitas ekonomi nyata yang terjadi setiap hari. Bukan tren internet yang bisa hilang bulan depan, tapi kebutuhan dasar manusia yang gak pernah berhenti. Tapi mengetahui 5 posisi ini belum cukup. Pertanyaannya sekarang, gimana cara masuk ke salah satunya kalau lu nggak punya modal besar atau jaringan luas? Cara paling realistis buat masuk ke salah satu dari 5 rantai tadi bukan langsung bangun usaha besar. Caranya justru masuk dulu ke aliran ekonomi yang udah jalan, pelan-pelan ambil satu posisi kecil, lalu konsisten di sana sampai posisi itu jadi milik lu. Kayak masuk ke pasar tradisional, lu nggak harus langsung punya kios. Kadang cukup mulai dari lapak kecil di pinggir. Tapi karena lu yang paling konsisten dan paling bisa dipercaya, lama-lama orang-orang mulai nyari lu duluan. Yang pertama lu perlu lakuin itu bukan riset di internet, tapi jalan keliling desa lu sendiri. Perhatiin apa yang orang beli setiap minggu, apa yang selalu dibutuhin saat musim tertentu, apa yang sering susah didapat. Misalnya, lu perhatiin di desa lu banyak peternak ayam, tapi nggak ada satupun orang yang serius dan rutin ambil telurnya buat dijual keluar. Itu celahnya. Bukan karena lu menciptakan kebutuhan baru, tapi karena lu ngeliatin jalur yang udah ada, tapi belum ada yang isi. Yang kedua, mulai dari skala kecil tapi dengan ritme yang stabil. Banyak orang gagal bukan karena idenya salah, tapi karena mereka pengen langsung kelihatan besar. Di bisnis desa, yang jauh lebih penting itu bukan skala, tapi ritme. Kalau setiap hari ada transaksi kecil yang berulang, lama-lama arus kas lu bakal membentuk aliran yang stabil. Contoh paling gampang, kalau lu mulai jadi pengepul telur dengan skala 200 butir per hari dan margin Rp700 per butir. Hari pertama lu dapat 140.000, kedengarannya kecil, tapi itu terjadi setiap hari. Dalam sebulan, lu udah pegang 4.200.000 tanpa sewa tempat, tanpa gaji karyawan, tanpa pinjaman bank. Yang ketiga, bangun kepercayaan sebelum bangun skala. Di desa, kepercayaan itu lebih berharga dari iklan manapun. Kalau lu jadi pengepul yang selalu datang tepat waktu dan bayar dengan jelas, petani bakal lebih milih jual ke lu dibanding ke orang yang nawar lebih tinggi tapi datangnya nggak jelas. Bisnis desa sering berkembang bukan lewat promosi besar, tapi lewat reputasi yang nyebar dari mulut ke mulut. Satu orang percaya, dia cerita ke tetangganya. Tetangganya cerita ke orang di desa sebelah. Dan tiba-tiba, lu udah punya jaringan supplier tanpa pernah pasang satu iklan pun. Jujur, ini bukan jalan yang cepat. Nggak ada yang bakal bilang lu langsung kaya dalam 3 bulan. Tapi ini jalan yang paling nyata. Sekarang coba lu bayangin 6 bulan dari sekarang. Lu udah kenal 7-10 peternak di 3 desa sekitar. Setiap Selasa dan Jumat, motor lu keluar pagi-pagi. Mereka udah hafal jadwal lu. Nggak perlu telepon dulu. Begitu motor lu kedengeran, telur udah siap di depan. Transfer kecil masuk ke rekening lu setiap minggu. Bukan gede, tapi ada. Dan terus ada. Atau mungkin lu pilih jalur yang lain. Meja di ruang tamu lu sekarang penuh produk desa yang siap kirim. Setiap Senin sama Kamis, kurir datang ambil paket. 30 paket seminggu, terus nambah pelan-pelan. Bandingin sama skenario lain. Duduk di kamar, scroll lowongan kerja di kota, ngirim lamaran yang nggak pernah dibales, sementara di depan rumah, rantai ekonomi yang sama terus berputar setiap hari, tanpa ada yang ambil posisi di sana. Kalau kita tarik benang merah dari semua yang kita bahas tadi, ada satu hal yang sering nggak disadari banyak orang. Yang paling cuan di desa itu bukan yang punya lahan paling luas atau kerja paling keras, tapi yang paling cepat menemukan di titik mana rantai ekonomi yang udah jalan itu bocor, lalu berani mengisi posisi di sana. Desa bukan tempat yang kekurangan peluang. Desa justru tempat di mana peluang besar masih ada, karena belum banyak orang yang mikirin bisnisnya secara strategis. Jadi mulai sekarang, coba lihat lingkungan lu dengan cara yang beda. Perhatiin kebutuhan yang terus muncul. Perhatiin aktivitas ekonomi yang terjadi setiap hari. Lalu pikirkan satu peran kecil yang bisa lu ambil di dalam aliran itu. Karena ketika lu berhasil ambil satu posisi kecil yang konsisten di rantai ekonomi, lama-lama posisi itu bisa berubah jadi mesin penghasilan yang stabil. Bukan karena canggih, tapi karena nyata. Sekarang gue penasaran sama lu. Dari 5 peluang tadi,
pengolahan hasil pertanian, peternakan kecil, pengepul distribusi, toko kebutuhan pertanian, atau logistik produk desa ke kota? Mana yang menurut lu paling realistis buat dimulai di tempat lu sekarang? Tulis di kolom komentar, karena diskusi kayak gini sering lahirin ide yang bahkan lebih gede dari yang kita bahas di video ini. Dan kalau video ini buka perspektif baru buat lu tentang cara melihat peluang di desa, share ke teman atau keluarga lu yang tinggal di sana. Siapa tahu dari desa justru lahir pengusaha-pengusaha baru yang beneran ngerakin ekonomi dari bawah.